Shalom semuanya. Inilah 8 ayat kunci yang menjadi penuntun kita untuk dapat memahami misteri terdalam dari iman Kristen, bahwa Tuhan itu satu, namun dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, yang disebut juga dengan Allah Tritunggal. Ayat pertama, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Alkitab telah mendeklarasikannya dengan jelas kepada kita bahwa hanya ada satu Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang tiada tanding, tiada banding, maha segalanya di dalam alam semesta ini. Pandanglah ke langit malam yang bertabur bintang, lihatlah keindahan alam, dari gunung yang menjulang tinggi hingga lembah yang hijau. Kompleksitas dan kemegahan alam semesta yang menakjubkan mempunyai asal-usul yang berasal dari satu pencipta saja, yakni Tuhan yang Esa, sumber segala sesuatu, pencipta tunggal dari seluruh keberadaan. Maka dari ayat ini, kita telah mendapat dasar kebenaran iman Kristen, bahwa Tuhan itu satu. Ayat kedua, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebagai pencipta dari alam semesta ini, Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Dia telah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang memanggil kita itu dengan sebutan anak-anaknya. Dengan kata lain, Tuhan adalah Sang Bapa bagi kita. Alkitab bukanlah buku tentang kesehatan. Alkitab bukan pula buku tentang sains. Kenyataannya bahwa Alkitab selama ini banyak diserang oleh dunia, bahkan dikritik habis-habisan, dibilang hanya mitos atau banyak kesalahan, karena memang ketika mengilhami pembuatan Alkitab, Tuhan sejak semula tidak bermaksud menjelaskan hal-hal seperti umur bumi itu berapa, dinosaurus itu apa, atau bagaimana proses detail terjadinya penciptaan, dan lain sebagainya kepada kita. Bahwasanya yang dijelaskan dalam kitab Kejadian sesungguhnya hanya untuk menggambarkan secara garis besar saja bahwa Tuhan adalah pencipta serta arsitek dari alam semesta ini, termasuk segala makhluknya. Itulah mengapa kisah penciptaan hanya ditulis dalam 2 pasal, yaitu Kejadian 1 dan 2. Bukan karena kurang penting, tetapi karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa Dialah Juru Selamat dunia. Jadi seluruh isi Alkitab sesungguhnya adalah penyingkapan kasih Tuhan dan rencananya untuk menebus umat manusia dari kejatuhannya. Dan melalui Alkitablah kita melihat peran yang Tuhan ambil dalam rencana menebus kita dari maut adalah sebagai Sang Bapa yang penuh kasih. Ini artinya Tuhan telah memanggil Anda dan saya untuk menjalin keintiman yang mendalam dengannya, karena Dia adalah Bapa kita. Luar biasa. Dan kita melihat bahwa dari perkataan Tuhan Yesuslah akhirnya kita mendapat pemahaman menyeluruh bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Sekarang berhenti sejenak. Bagaimana bisa Tuhan itu Esa jika Bapa adalah Tuhan, tetapi ada Yesus yang adalah Tuhan juga? Untuk menjawab ini, kita ke ayat ketiga, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kitab Yohanes secara khusus menceritakan tentang Yesus Kristus. Dalam ayat ini, firman merujuk pada Yesus yang dinyatakan sebagai sepenuhnya Tuhan. Penulis Yohanes dengan sengaja menggunakan frasa pada mulanya yang sama dengan Kejadian 1 ayat 1 untuk menunjukkan status Yesus sebagai pribadi yang telah ada sejak kekekalan, sebelum segala sesuatu diciptakan. Seperti yang kita ketahui, Tuhan menciptakan segala sesuatu, memberi perintah, menurunkan berkat, bahkan menghakimi melalui firman-Nya. Kata firman di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani, logos, yang memiliki makna mendalam sebagai prinsip pengatur dan sumber keberadaan alam semesta. Karena firman sudah ada bersama Allah sejak awal, dan firman itu sendiri adalah Allah, membuat kita memahami bahwa Yesus memiliki hubungan persekutuan yang sempurna dan kekal dengan Bapa.
Hal ini menegaskan keilahian Yesus yang bersama dengan Bapa disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, Sang Alfa dan Omega yang menjadi awal dan akhir dari segala sesuatu, berdaulat penuh atas seluruh ciptaan. Jika ada Sang Bapa, maka Yesus adalah Sang Anak. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan demikian, Bapa dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, meskipun masing-masing sepenuhnya Tuhan dan tinggal dalam satu kesatuan yang luar biasa. Bayangkan Sang Bapa dan Sang Anak begitu saling mengasihi, tinggal dalam satu kesatuan abadi. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Bapa rela mengutus Anak untuk berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Sang Pencipta alam semesta menjadi bagian dari ciptaannya, merendahkan diri demi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi sekarang kita menjadi paham akan ucapan Yesus yang berkata, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku," yang melukiskan betapa dekatnya hubungan Sang Bapa dan Sang Anak, sehingga dapat dikatakan keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan tentang Roh Kudus di ayat keempat, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4b. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Perkataan Petrus ini dengan jelas memberitahukan kita bahwa Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa Tuhan, melainkan sepenuhnya adalah Tuhan yang berpribadi, yang berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak, tetapi tetap dalam satu kesatuan Allah Tritunggal. Salah satu buktinya di Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus bisa menjadi pendoa bagi kita. Ini merupakan bukti nyata bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Roh Kudus juga mengetahui isi hati Tuhan, dan lewat suaranya Dia memberitahukan kepada kita apa isinya. Roh Kudus menuntun, menyucikan, menegur, bahkan memberikan penghiburan. Ingatlah, selain mendustai, kita juga dapat mendukakan maupun menghujat Roh Kudus. Ini semua merupakan bukti manifestasi dari kehadiran Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal. Baik sejak awal penciptaan, karena banyak tercatat dalam Perjanjian Lama aktivitas Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda dari Allah Bapa dan Allah Anak, maupun sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejatinya, roh yang sama dengan yang sedang melayang-layang di atas bumi, yang belum berbentuk dalam kejadian itu, sekarang tinggal dalam diri kita, yang menguduskan dan memperkuat kita untuk mengubah dunia. Ayat kelima, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat kelima ini menegaskan kembali kepada kita bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Sang Anak bukanlah Sang Bapa. Kualitas hubungan dalam Tritunggal menunjukkan kepada kita bahwa kasih bukan hanya apa yang Tuhan lakukan, melainkan siapa Tuhan itu. Sang Anak tunduk kepada Bapa bukan karena posisinya lebih rendah, melainkan sebagai bentuk bersatunya pribadi dalam satu tujuan, sifat, perasaan, kehendak, bahkan kuasa, di mana semuanya itu akhirnya memancarkan suatu bentuk kasih yang sempurna dalam sebuah hubungan.
ayat ke-6, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-6 ini menegaskan kembali bahwa Sang Anak atau Yesus bukanlah Roh Kudus. Peran Roh Kudus sebagai penolonglah yang membedakan Dia dengan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun, mengajarkan, dan memberi kuasa kepada orang Kristen melanjutkan karya Yesus, Sang Anak, sebagai kepala gereja. Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan bagi kita. Roh Kuduslah yang memastikan keselamatan ada di dalam kita. Ayat ke-7, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus bukanlah Sang Bapa. Roh Kudus dikirim oleh Bapa di dalam nama Yesus. Benar-benar memberikan bukti nyata bahwa Tuhan itu Tritunggal. 3 pribadi dengan 3 peran yang berbeda, tetapi sehakikat, setara, sama-sama maha kuasa, sama-sama tiada tanding maupun tiada banding dalam satu kesatuan hubungan yang memancarkan kasih yang sempurna. Roh Kudus datang memberitahukan kehendak Bapa untuk dilakukan kepada setiap kita, orang percaya. Ayat ke-8, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah hanya ada satu Tuhan saja, bukan 3 dalam iman Kristen. Meskipun ada pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Alkitab secara konsisten menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan. Bahwasanya Trinitas bukanlah suatu kontradiksi dengan pernyataan Tuhan itu Esa, melainkan Trinitas adalah bukti di mana 3 pribadi yang berbeda dapat menyatu dalam satu kesatuan yang sempurna. Memang sulit untuk bisa kita menalarnya lewat logika. Akan tetapi, sama seperti Ayub yang berkata di Ayub 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Kita pun harus ikut menghidupinya, bahwa pemahaman kita yang selalu menuntut bukti itu memang sulit untuk menerimanya. Akan tetapi, kita diperintahkan untuk terus percaya, menjaga iman, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.